Dewa medis terkuat. Bab 181 kamu bukan apa-apa selain sampah. Wajah Cheng Wan langsung memucat dan dia terjatuh ke tanah. Dia sudah tamat, keluarga Cheng sudah tamat, dan keluarga Cheng akan terkenal jahat selamanya. Kali ini benar-benar kerugian total. Xiao Chen menatapnya dan yang lainnya dengan penuh minat dan tersenyum acuh tak acuh. Presiden Cheng, tampaknya tidak semua orang seperti Anda, menjadi jalang dan masih ingin menjadi orang suci. Cheng Wan menjadi murung dan wajahnya terlihat jelek sekali. Kamu menang. Setelah mengatakan itu, dia tampak kehilangan seluruh momentumnya. Xiao Chen mendengus pelan. Apa kau pikir jika kau merahasiakannya dan tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu? Kalau begitu, aku akan dicap sebagai pembunuh. Lalu aku akan membuat marah tim naga, dan membiarkan para ahli dari tim naga keluar untuk membunuhku. Akan tetapi, agar kematianmu tidak terlalu membingungkan, aku bisa memberitahumu sesuatu. Sekalipun aku menghancurkan keluarga Chengmu dan dicap iblis oleh dunia, kelompok naga tidak akan menyentuhku. Huff. Kalah ya kalah. Xiao Chen, keluarga Chengku dikalahkan olehmu, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi, kau tidak perlu bersikap keras di sini untuk membuatku marah, kan? Menurutmu apa itu grup naga? Mereka bertanggung jawab untuk mengelola kultivator sepertimu. Jika kau menghancurkan keluarga Chengku hari ini, grup naga pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Cheng Wan memasang ekspresi tidak yakin di wajahnya, Xiao Chen tersenyum lagi dan menggelengkan kepalanya. Kau seperti katak yang picik di dalam sumur. Jauh sebelumnya, kelompok naga telah menyerangku, tetapi pada akhirnya, aku mengalahkan mereka. Alasan mengapa aku menggunakan ramuan itu hanya karena aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah di negeri Yan. Jika aku tidak ingin menggunakan ramuan itu dan menggunakan tangan besi untuk membunuh jalan menuju kota iblis, siapa yang bisa mengalahkanku? Di seluruh negeri Yan ini, satu-satunya yang bisa menindasku adalah aku. Selain aku, tidak ada orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, aura Xiao Chen juga dilepaskan. Merasakan aura mengerikan yang tak tertandingi dari Xiao Chen, semua orang yang hadir ketakutan setengah mati di tempat. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Xiao Chen tidak menggunakan ramuan untuk mengumpulkan uang mereka dan membuat mereka menyerah. Sekalipun Xiao Chen tidak menggunakan ramuan, dengan kemampuannya yang berdarah besi, tak seorang pun dapat berbuat apa-apa. Dia adalah penguasa yang mampu mengendalikan hidup dan mati, namun mereka masih saja mau berunding dengannya dan mengancamnya. Konyol, sungguh konyol. Baru pada saat inilah Cheng Wan benar-benar ketakutan dan putus asa. Penyesalan tak berujung membuncah dalam hatiku. Dia sekarang akhirnya menyadari bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang tidak seharusnya diprovokasi. Di hadapan keberadaan ini, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar sama sekali. Dia hanya memiliki hak untuk taat. Lucunya adalah dia benar-benar ingin menyerangnya, mencuri barang-barangnya, berakting di depannya, dan bahkan mengancamnya. Pada saat ini, Cheng Wan tiba-tiba merasa seperti seekor babi, orang bodoh yang tidak punya harapan. Melihat Cheng Wan yang putus asa dan pingsan, Xiao Chen kehilangan minat dan bangkit lalu pergi. Jangan main-main lagi. Mulai hari ini, keluarga Cheng akan diusir dari Jiangdong. Jangan bilang kalau aku, Xiao Chen, tidak baik dan tidak akan memberimu kesempatan. Kalau masih ada yang mau jadi agen ramuan, tunjukkan ketulusanmu. Xiao Chen meninggalkan keluarga Cheng, tetapi nama Xiao Chen sekali lagi bergema di seluruh Jiangdu. Dalam semalam, lebih dari selusin keluarga di Jiangdu semuanya berubah pikiran dan dengan panik menjual real estate mereka. Semua orang samar-samar menebak sesuatu, tetapi tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tahu apa yang terjadi pada belasan keluarga itu, dan semua orang juga tahu mengapa mereka ingin mengubahnya menjadi uang tunai. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh mereka di kota mereka sendiri sebelumnya, mulai sekarang, mereka takut tidak lagi memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di Jiangdu. Setelah malam itu pula semua orang di Jiangdu berubah dari menghormati Xiao Chen menjadi takut padanya. Pria ini mengatakan kebenaran kepada semua orang. Dia bukanlah orang yang bisa diganggu dan dimanipulasi oleh siapapun. Jangan ganggu dia, kecuali memang perlu. Jika kau macam-macam dengannya, kau hanya akan menyesal dan mati. Melihat gerobak berisi pil itu kembali lagi, Ku Qingying hanya bisa menghela nafas. Orang ini sungguh mesum. Bila hal seperti ini terjadi, jangankan rakyat biasa, orang terkaya di suatu negara pun hanya bisa menyaksikan tanpa daya, tak ada jalan keluar dan kehilangan segalanya. Tetapi bagi Xiao Chen, hal itu dilakukan dengan mudah, dalam waktu kurang dari sehari.
Aku benar-benar tidak tahu apa lagi di dunia ini yang bisa membuat orang ini bingung. Namun, setelah kejadian ini, semua tempat di Jiangdu telah beres, dan tidak ada seorang pun yang berani membajak barang-barang Xiao Chen lagi, jadi dia dapat berbisnis dengan percaya diri. Dalam 1 atau 2 minggu berikutnya, Ku Qingying, menggunakan ramuan dan reputasi Xiao Chen, menaklukkan semua orang kaya di Jiangdu, dan kemudian menuju ke timur menuju kota sihir. Sepanjang perjalanan, dia mengatasi semua rintangan dan tak seorang pun dapat menahan godaan ketiga ramuan mujarab ini. Dalam waktu singkat, menjadi populer di kalangan orang kaya di kelas atas untuk membeli ramuan. Beberapa orang sesekali melihat seseorang memposting pil hitam seukuran bola kaca di lingkaran teman mereka, dan mendesah. Tidaklah sia-sia meminum pil pelatihan Qi dalam hidup ini. Hari ini akhirnya aku membeli pil Jinyuan. Mulai sekarang, suamiku tidak perlu khawatir lagi tentang aku yang terluka. Ramuan paling mewah dan ajaib di dunia adalah ramuan umur panjang. Mulai sekarang, aku bertanya-tanya siapa yang berani mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kehidupan. Mengenai lingkaran pertemanan ini, para penonton semuanya bingung dan heran. Apakah orang-orang kaya ini sudah gila semua? Atau apakah ini tren baru? Dan ketika mereka mengetahui nilai dari ramuan ini, mereka sangat terkejut dan tercengang luar biasa. Tentu saja, ada juga beberapa artikel yang secara langsung menulis. Seluruh bangsa telah tergila-gila pada ramuan ajaib. Apakah ini karena IQ yang rendah atau pemasaran oleh pengusaha yang tidak bermoral? Apakah orang bodoh tertipu, atau apakah memiliki uang membuat IQ orang turun drastis? Namun tak lama kemudian, suatu kekuatan misterius menekan benda-benda tersebut, sehingga benda-benda tersebut tidak lagi populer. Ia hanya muncul tanpa suara, lalu menghilang tanpa suara. Segalanya seperti batu kecil yang dilemparkan ke dalam air. Akhirnya kembali ke keadaan semula dan semuanya sunyi. Akhirnya, pada hari ke-24, kekuatan sihir tiga ramuan telah menyebar ke kota Wanghai. Pagi-pagi sekali hari itu, Ku Qingying datang ke kediaman Xiao Chen untuk melaporkan situasi. Tuan Xiao, saat ini, bisnis kita telah meluas ke kota Wanghai. Di luar Wanghai ada Kundi, dan di luar Kundi ada kota ajaib. Xiao Chen memandang ke arah kota iblis di timur. Matahari berwarna merah darah terbit perlahan, seolah memanggil sesuatu. Akhirnya, apakah sudah waktunya? Ulang tahun kakek Yun Xuan seharusnya kurang dari 7 hari lagi, kan? Sudah waktunya berangkat ke kota ajaib. Bab 182 mencuri bisnis. Pada awal November, suhu di pagi dan sore hari sudah di bawah 10 derajat. Pagi-pagi sekali, rumputnya basah karena embun. Pejalan kaki membungkus diri mereka dengan mantel dan kemudian berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang Wanghai seperti semut yang sibuk. Saat itu pukul 8 pagi, jam sibuk untuk bekerja. Lalu lintas di kota itu sangat padat, tetapi di jalan layang, armada Rolls-Royce melaju dengan mudah. Karena tidak ada mobil yang berani mendekati konvoi ini. Rolls-Royce Silver Ghost di bagian depan dicat seluruhnya dengan warna perak, dan sekilas terlihat jelas bahwa mobil itu bukan untuk orang biasa. Berapa banyak orang biasa yang berani menyentuhnya? Kehilangan segalanya adalah hal kecil, tapi jika kehilangan nyawa, itu akan menjadi kerugian besar. Di dalam mobil, wajah halus Ku Qingying tiba-tiba muncul di kamera depan. Tuan Xiao, orang-orang kaya di kota Wanghai yang ingin membeli ramuan itu sudah menunggu Anda di sebuah puri di Wanghai. Mereka benar-benar ingin bertemu dengan Anda. Pergi dan temui mereka. Saat kau tiba di Wanghai, kau harus bertemu dengan pemilik Wanghai. Baiklah. Kalau begitu aku akan langsung menyetir mobil ke rumah besar itu. Ketika konvoi tiba di istana, tidak ada pemandangan yang terlalu makmur di istana itu. Hanya ada beberapa orang kaya yang berdiri di pintu masuk istana untuk menyambut mereka. Ketika Xiao Chen dan putrinya turun dari mobil, semua orang segera maju dan membungkuk kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, selamat datang di kota Wanghai kami. Xiao Chen mengangguk, matanya berkata dengan tenang. Bukankah penjualan pil kota Wanghai-mu sudah dipromosikan? Ini. Semua orang saling memandang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Xiao Chen berbicara lagi. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kau katakan, tidak perlu disembunyikan. Begitu Xiao Chen selesai berbicara, salah satu orang kaya itu langsung melangkah maju dan berkata. Tuan Xiao, begini. Awalnya, penjualan pil kami berjalan sangat baik, dan banyak orang yang membayar uang muka. Namun, yang tidak kami duga adalah keluarga Han, keluarga nomor 1 di Wanghai, ternyata mengembangkan 3 jenis air suci. Meskipun air suci ini berbeda dengan pil, khasiatnya sama dengan pil.
Benar sekali, Tuan Xiao. Air suci yang diciptakan oleh keluarga Han memiliki efek yang mirip dengan ramuan, tetapi harganya hanya setengah dari harga ramuan. Akibatnya, bisnis ramuan langsung terdampak dan tidak ada pasar yang tersisa. Hari ini, keluarga Han mengadakan acara promosi di Hotel Wanghai. Sebagian besar orang kaya di Wanghai pada dasarnya pergi ke sana, jadi wajar saja tidak ada seorang pun di sini. Jadi begitulah adanya. Ini cukup menarik. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Kupikir meskipun keluarga Han telah memperoleh formula pil, mereka tidak dapat membuat pil tanpa keterampilan alkimia. Aku tidak menyangka mereka benar-benar dapat membuat larutan nutrisi. Tampaknya Han Xuanze tidak sepenuhnya tidak berguna. Meskipun resep pil Xiao Chen sangat ajaib, resep-resep ini bukanlah yang bermutu tinggi. Mereka semua sangat biasa dan sangat sampah. Dengan teknologi manusia modern, bukan tidak mungkin menemukan cara untuk menghasilkan larutan nutrisi sesuai resep. Lagi pula, saat memurnikan ramuan, ramuannya dihancurkan, dan saripatinya dicampur dengan energi spiritual menjadi cairan. Ketika menjadi cair, efek obat sebenarnya telah terbentuk. Terakhir, ia disempurnakan menjadi pil hanya untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi jangka panjang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang satu sama lain. Tuan Xiao, Anda menjual resepnya kepada mereka, bukan? Xiao Chen mengangguk. Ya, saya menjualnya kepada Han Xuanze. Hari itu, dia mengancam dan menyuap saya, jadi saya menuruti saja dan menyuruhnya menulis surat utang senilai 300 miliar. Awalnya saya pikir dia tidak punya kemampuan untuk membuat ramuan itu, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar membuat larutan nutrisi. Semua orang tampak kesal. Tuan Xiao, apakah Anda bercanda? Jika Anda melakukan ini, bagaimana kami bisa menjual pil kami? Kita sudah sama-sama memenangkan hak agensi, tetapi uang kita tidak datang begitu saja. Jika ini terjadi, semua puluhan miliar milik kita akan hilang. Ku Qingying juga keluar dari mobil lain dan berkata kepada Xiao Chen. Pengaruh air suci mereka belum begitu besar, tetapi beberapa daerah yang dekat dengan Wanghai sudah mulai bereaksi, dengan tanda-tanda pelanggan direnggut. Banyak pelanggan yang awalnya berencana membeli ramuan sekarang menunggu dan mengamati. Tuan Xiao, Anda harus memperhatikan masalah ini. Xiao Chen mengangkat bahu. Kenapa kamu begitu gugup? Keluarga Han hanyalah keluarga kecil, dan mereka tidak bisa menjadi besar. Aku akan menemui keluarga Han nanti. Mengenai kerugianmu, jangan khawatir. Aku akan membebaskan semua biaya agensimu tahun ini. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Terima kasih banyak, Tuan Xiao. Mari kita siapkan sarapan dulu. Putriku belum sarapan. Tuan Xiao, silakan. Kami sudah meminta koki di istana untuk menyiapkan sarapan yang lezat. Jangan khawatir, Anda akan puas. Setelah selesai sarapan bersama putrinya, Xiao Chen meminta Ku Qingying untuk membawa putrinya bersamanya, sementara dia pergi ke Hotel Wanghai. Putriku sudah dewasa sekarang, dan beberapa adegan mungkin berdarah, jadi lebih baik jangan biarkan dia melihatnya. Saat kami tiba di Hotel Wanghai, baik tempat parkir bawah tanah maupun tempat parkir dasar pada dasarnya penuh dan petugas keamanan tidak mengizinkan kami masuk. Melihat sekeliling, semua mobil yang hadir saat ini semuanya mobil mewah. Bentley, Lamborghini, Ferrari, semuanya. Agen pengobatan Wanghai berbisik di telinga Xiao Chen. Tuan Xiao, lihatlah berapa banyak orang kaya yang datang ke konferensi air suci keluarga Han hari ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menjual dengan mudah, kalau tidak, kita semua akan tamat. Xiao Chen berkata dengan tenang. Bukan itu maksudku. Itu kesalahanku karena membiarkan dia membuat larutan nutrisi. Ini salahku. Aku sedikit ceroboh. Namun, aku, Xiao Chen, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tidak peduli apakah aku hanya bermain-main atau melakukan hal lain, aku menjual resepnya. Jika keluarga Han bersedia memberiku uang, tidak apa-apa. Namun, jika keluarga Han ingin memanfaatkanku dan mempermainkanku, maka aku, Xiao Chen, bukanlah sebongkah tanah liat. Tuan Xiao memang pantas menjadi dokter yang hebat. Dia bisa menerima dan melepaskan, dan dia bisa membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan rasa dendam. Jangan menyanjungku. Ayo masuk dan lihat seberapa kuat keluarga Han. Tuan Xiao, tolong. Beberapa dealer membuat gerakan mengundang, dan Xiao Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan ke Hotel Wanghai dengan wajah tenang. Bersambung.